Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, sistem operasi komputer berarti komponen dan metode kerja yang ada dalam komputer. Tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Adapun fungsi sistem operasi, fungsi utama dari sistem operasi ialah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna, sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Adapun jenis-jenis sistem operasi, yang pertama, distributed OS. Sistem operasi distribusi menggunakan prosesor di berbagai mesin. Tujuannya memudahkan komputasi yang akan diberikan pada user secara cepat dan akurat. Yang kedua, batch OS. Sistem operasi ini menyatukan beberapa pekerjaan sehingga lebih efisien dan terselesaikan lebih cepat dan tidak memberatkan implementasinya. Yang ketiga, mobile OS digunakan pada kebutuhan perangkat mobile seperti Android dan iOS pada smartphone untuk memberikan fungsi sama. Tiga, multitasking OS. Sistem multitasking sistem operasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersamaan dalam satu perangkat CPU. Yang ketiga, network OS. Yang keenam, real-time OS. Interval waktu tunggu pemrosesan lebih sedikit dengan respon input yang kecil sehingga akses lebih cepat. Contoh sistem operasi pada komputer salah satunya yaitu operasi sistem Windows. Microsoft Windows atau sering kita sebut dengan nama Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, di mana Microsoft sendiri didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Sistem operasi ini dibangun dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk menyederhanakan perintah. Microsoft memperkenalkan sistem operasi bernama Windows pada tanggal 20 November 1985 sebagai sel sistem operasi grafis untuk MS-DOS. MS-DOS merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis modul teks dan command line. Tidak hanya itu saja, bahkan Microsoft Windows mendominasi pasar komputer pribadi dengan lebih dari 90% pasang pasar. Dalam hal ini, Windows telah melampaui Mac OS yang diperkenalkan pada tahun 1984 meski terbilang sebagai sistem operasi paling populer. Namun pada tahun 2014, Microsoft mengakui bahwa mereka kehilangan sebagian besar pasar sistem operasi, mengingat pada saat itu telah munculnya sistem baru yaitu Android. Namun hal tersebut tidaklah mengerangkan, bagaimanapun juga setiap sistem operasi telah menawarkan platform yang berbeda. Adapun fungsi Windows, pada dasarnya fungsi utama dari sistem operasi Windows adalah penghubung antara hardware dengan software. Namun terdapat fungsi dasar lain dari Windows, antara lain menyediakan antarmuka antara pengguna dengan mesin, yang kedua mengkoordinasikan komponen yang ada pada perangkat keras, yang ketiga menyediakan wadah supaya perangkat lunak berfungsi ini selayaknya, yang ketiga menyediakan struktur manajemen data, yang terakhir memantau fungsionalitas sistem. Sejarah Windows tentu saja mempunyai latar belakang sejarah yang masih sedikit diketahui oleh pengguna. Sejarah awal Windows dimulai ketika Microsoft mulai mengerjakan program yang disebut Interface Manager atau manajer antarmuka pada tahun 1981 dan diperkenalkan pada 1985. Windows 1.0 dirilis pada bulan November 1985, di mana saat itu sedang bersaing dengan sistem operasi Apple. Namun alhasil Windows versi ini hanya meraih sedikit popularitas. Versi ini hanyalah memperluas MS-DOS dengan setidaknya disediakan beberapa komponen seperti kalkulator, kalender, panel kontrol, terminal, dan tulis. Windows 2.0. Kemudian pada bulan Desember 1987, Microsoft telah merilis Windows 2.0, tentunya dengan melakukan perbaikan pada antarmuka pengguna dan manajemen memori. Maka tidak heran jika Windows 2.0 lebih populer dibandingkan dengan versi sebelumnya. 2.0 juga memperkenalkan pitasan keyboard yang lebih canggih dan memanfaatkan memori yang diperluas. Adapun Windows 3.0. Windows 3.0 yang dirilis pada tahun 1990, di mana memori virtual dan drive yang dapat dimuat memungkinkan Windows untuk berbagi perangkat antar aplikasi DOS multitugas. Windows 3.0 merupakan versi Microsoft Windows pertama yang mencapai kesuksesan komersial yang luas. Karena memandang pada versi ini, Windows menampilkan peningkatan pada antarmuka pengguna. Selanjutnya, Windows 95.
Pada versi Windows 95, Microsoft memperkenalkan dukungan sistem 32 bit yang dapat melakukan multitasking. Selain itu juga menyediakan fitur plug and play serta panjang nama file hingga 255 karakter. Jadi tidak heran Windows 95 adalah kesuksesan komersial utama bagi Microsoft. Adapun Microsoft Millennium Edition, 14 September tahun 2000 Microsoft merilis Windows ME edisi Millennium yang mana versi terakhir Windows berbasis DOS. Kelebihan yang menonjol pada versi kali ini adalah waktu boot yang lebih cepat, fungsionalitas multimedia yang diperluas, perlindungan file sistem dan pemulihan sistem. Meski demikian, Windows ME dihadapkan pada kritik karena kecepatan dan ketidakstabilan bersama dengan masalah kompatibilitas perangkat keras dan penghapusan dokumen DOS mode nyata. Bahkan Windows ME dianggap sebagai salah satu sistem operasi terburuk yang pernah dirilis Microsoft. Adapun Windows 2000, sama seperti halnya Windows ME, tepat di tahun yang sama Microsoft juga merilis Windows 2000. Pada versi Windows kali ini, Microsoft menyediakan sistem hibernasi yang hadir bersamaan dengan mode shutdown, restart, dan standby. Adapun Windows 7 atau Windows Vista bukan selanjutnya. Adapun Windows yang akan diluncurkan pada selanjutnya yaitu Windows Vista. Setelah melalui proses perkembangan yang begitu panjang, akhirnya Microsoft merilis Windows Vista, maksudnya pada tanggal 30 November 2006. Di dalam Windows Vista sendiri terdapat beragam fitur yang disediakan, misalnya Shell yang didesain ulang, perubahan teknis sehingga fitur keamanan. Berikutnya Windows 7. Pada tahun 2009, Windows 7 dirilis oleh Microsoft dengan beragam peningkatan. Berbeda dengan Windows Vista yang memperkenalkan sejumlah fitur baru, Windows 7 lebih fokus terhadap peningkatan kebaris Windows, tentu saja dengan tujuan agar kompatibel dengan aplikasi dan perangkat keras yang telah kompatibel dengan Windows Vista. Versi ini memiliki dukungan multisentuh kerangka yang didesain ulang, sistem jaringan rumah, dan peningkatan kinerja. Adapun Windows 10, Microsoft telah mengumumkan pada tanggal 30 September 2014 bahwa Windows 10 sebagai penerus Windows 81 terhadap perubahan. Versi ini mengingat kembalinya Start menu, sistem desktop virtual, dan kemampuan menjalankan aplikasi Windows Store. Tidak lupa juga Windows 10 hadir dengan tampilan yang lebih segar, ramping, minimalis, serta modern, sehingga pengguna dimudahkan dalam mengoperasikan Windows 10. Adapun kelebihan dan kekurangan Windows. Yang pertama, kelebihan mudah digunakan. Tidak sedikit pengguna telah menyadari bahwa sistem operasi yang satu ini sangat mudah digunakan, mengingat Windows menyediakan antarmuka bagi pengguna yang sama sekali tidak membingungkan. Terlebih jika pengguna ingin berpindah versi Windows, hampir tidak ada perbedaan yang menyulitkan pengguna dalam mengoperasikannya. Yang pertama, available software. Terdapat banyak pilihan perangkat lunak yang tersedia untuk Windows, mulai dari Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Blender, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan Windows telah menduduki pasar dunia untuk sistem operasi komputer dan perangkat lunak. Yang kedua, dukungan untuk perangkat keras. Tidak hanya perangkat lunak saja, bahkan hampir semua produsen perangkat keras menawarkan dukungan untuk versi Windows. Hal ini mungkin dapat pengguna ketemui ketika hendak pergi ke toko perangkat keras komputer. Yang ketiga, fitur plug and play. Dengan adanya fitur ini, sebagian besar perangkat keras dapat dideteksi secara otomatis. Artinya, pengguna tidak perlu menginstal perangkat keras secara manual, tetapi dapat langsung digunakan saat terpasang. Setelahnya, kita bahas kekurangan. Kebutuhan sumber daya yang tinggi untuk dapat menginstal sistem operasi Windows. Tentunya pengguna harus menyediakan komputer atau laptop dengan kapasitas penyimpangan RAM yang tinggi, ruang hard drive yang cukup, serta graphic card yang bagus untuk menambah. Yang kedua, harga tinggi. Harga tinggi mulai sekarang, yang kita tahu harga tinggi Microsoft sekarang lebih mahal ya dari pengguna sebelumnya. Yang ketiga,
sumber tertutup. Dalam memecah sebuah permasalahan pada Windows akan jauh lebih mudah bagi pengguna maupun pendukung untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya, hanya Microsoft yang memiliki akses penuh terhadap kode sebuah perangkat lunaknya.